Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat, sukacita selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Dimuliakanlah Tuhan. Matius pemungut cukai mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata padanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para saudaraku seiman dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Matius pemungut cukai. Matius, nama ini tidaklah asing pada cerita perjanjian baru, utamanya dalam Injil. Ia adalah seorang mantan pemungut cukai yang kemudian mengikuti Yesus untuk menjadi muridnya. Kisahnya dicatat dalam Matius 9 ayat 9 sampai 13. Tentu sebagian dari kita juga sudah sering membacanya. Ia sangat penasaran dengan sosok Yesus yang kala itu sudah begitu populer dan terkenal. Lalu Matius diam-diam sering mengikuti, membuntuti pergerakan Yesus dan murid-muridnya yang sering mengadakan mujizat dan keajaiban. Bahkan ia terkesima saat melihat Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak kecil yang diturunkan dari sebuah atap rumah saat Yesus sedang mengajar. Sampai suatu ketika ia sedang bekerja, Yesus sendiri datang kepadanya. Yesus melewati pasar di mana Matius bekerja, lalu berhenti dan memanggilnya dengan lembut untuk mengikutinya. Matius mulai bingung ketika bertatapan langsung dengan Yesus yang selama ini hanya dilihatnya dari jauh. Ketika itu juga Yesus memanggilnya untuk mengikutinya bersama murid-murid yang lain. Matius kemudian salah tingkah. Ia pun berkata, "Apakah benarkah engkau mengajakku?" Namun tak lama kemudian ia menjadi senang dan kemudian mengikuti panggilan Tuhan untuk menjadi muridnya. Saudaraku seiman dalam Kristus, ketika itu Matius pun tanpa basa-basi dan berpikir panjang langsung meninggalkan kantor di mana ia bekerja selama ini, yang tentu saja diawasi oleh tentara Romawi, untuk mengikuti Yesus. Ia pun berani melawan tentara yang sempat mencegahnya untuk tidak pergi dan tetap melaksanakan tugas sebagai pemungut cukai. Ia sempat dihasut oleh tentara tersebut. Jika ia pergi, ia akan kehilangan uang, rumah, dan barang-barang lain yang sudah dimiliki olehnya. Tetapi dengan berani Matius melepaskan cincinnya dan memberikan kuncinya kepada tentara tersebut, lalu memilih untuk mengikuti Yesus. Matius yang lugu tersebut disambut hangat dengan rangkulan erat oleh Yesus, dan Yesus pun mengajaknya makan malam, dan Matius adalah tuan rumahnya. Saudaraku seiman dalam Kristus, pada kisah ini bagaimana dengan Petrus, murid yang terkenal dengan vokalnya? Ia mengeluarkan reaksi penolakan kepada Yesus saat ia memanggil Matius, si pemungut cukai itu. Petrus merasa Matius tidak layak untuk menjadi murid Yesus karena ia adalah seorang pemungut cukai.
seorang pengkhianat bangsa Yahudi kala itu karena ia bekerja sama dengan bangsa Romawi dan bekerja untuk mereka. Namun Yesus hanya menatap Matius dengan penuh cinta kasih, seolah ia telah menemukan seseorang yang selama ini ia cari, tanpa menghiraukan Petrus, dan kemudian memberikan pengertian pada Petrus tentang perbedaan. Para saudaraku seiman dalam Kristus, sahabat Suara Hati, dari Injil hari ini yang dapat kita renungkan adalah yang pertama, seringkali kita pun berkaca seperti Simon Petrus dan orang-orang Farisi yang memandang Matius sebagai seorang pribadi yang berdosa dan patut dijauhi menurut aturan agama. Terkadang kita tanpa sadar sering menjauhi, memusuhi, dan bahkan memandang sebelah mata mereka yang terkucilkan atau berbeda dengan aturan yang ditetapkan dunia dan agama, tanpa mengetahui lebih jauh bahwa ternyata pribadi tersebut sudah lama merindukan sapaan Tuhan melalui kita yang telah mengenal Tuhan. Terkadang kita diam, tidak berani merangkul seperti Yesus yang merangkul erat Matius dengan cinta kasih. Seringkali kita malah menjadi seperti Petrus yang mengkritik mereka tanpa mencoba melihat mereka dari kacamata Allah yang pemurah dan penuh kasih, dan malah asik terjebak seperti para Farisi yang hanya mengetahui hukum-hukum keagamaan sehingga kehilangan kemanusiaannya. Dikatakan juga dalam Injil, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Bukankah ini yang dikatakan oleh Yesus? Perkataan tersebut menyadarkan kita bahwa pengadilan bukanlah bagian kita. Tugas kita adalah mencintai semua orang terlepas dari bagaimana dia dan latar belakangnya, sama seperti Yesus menyambut Matius, si pemungut cukai itu, dan tidak terjebak pada tindakan membandingkan taraf kesalehan tiap-tiap orang sebagai alasan kita untuk membenarkan diri dan menganggap diri lebih saleh, lebih taat dari orang lain. Yang kedua adalah kita semua berdosa. Benar kan? Kita semua berdosa. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak berdosa. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, kita tetaplah berdosa. Karena bagi Tuhan dosa tetaplah dosa. Seringkali karena kita tahu kita berdosa, justru kita memilih untuk menjadi seperti Adam dan Hawa. Kita seringkali takut untuk menghampiri Allah yang penuh kasih dan terjebak dalam sebuah pemikiran. Karena kita berdosa, lalu kita tidak layak di hadapan Tuhan. Alasan tersebut seringkali membuat kita lari dari Tuhan yang penuh cinta dan mencari cinta semu yang diberikan oleh dunia. Dalam Matius 9 ayat 9-13 mengajarkan kepada kita semua bagaimana respon terbaik ketika Tuhan memanggil kita. Matius rela meninggalkan semua kekayaan, jabatan, dan apapun yang sudah dimilikinya, lalu membayar harga untuk mengikuti Yesus walau tidak mudah. Allah yang penuh cinta itu tidak pernah meninggalkan kita jika kita sering terjebak dengan pemikiran yang rancu. Seringkali kita berpikir bahwa Allah telah meninggalkan kita, namun sesungguhnya bukan Allah yang meninggalkan kita, namun kitalah yang meninggalkan Allah. Sebenarnya Tuhan masih setia menunggu kita, mengharapkan kita berbalik kepadanya jauh sebelum kita ada. Allah telah rela memberikan nyawanya di atas salib untuk menebus segala dosa kita. Tuhan tetap ada, menanti kita walaupun kita berdosa. Sejauh apapun kita berlari dari Allah, sejauh itu juga usaha Dia untuk mencari dan menemukan kita yang berdosa. Jauh sebelum kita menyadarinya, Ia sudah menyerahkan dirinya kepada maut di atas salib untuk menebus dosa kita. Nah, bagaimana kita sekarang? Apakah kita seperti Matius yang tanpa pikir panjang memutuskan untuk berjalan bersama dengan
sang cinta kasih, atau malah seperti Petrus dan orang Farisi yang sibuk terjebak di dalam segala macam pemikiran dan aturan-aturan yang kaku? Bagaimana panggilan kita sebagai pengikut Tuhan? Ingat, Tuhan tidak menuntut kesempurnaan dari kita, tetapi meminta kesiapsediaan kita untuk dibimbingnya dan dilibatkan untuk pengembangan gereja. Matius termasuk salah satu pendosa yang dipanggil Tuhan. Marilah kita akhiri permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Biar Tuhan yang penuh kasih, kami mengakui kedosaan kami di hadapan-Mu. Engkau telah menebus dosa-dosa kami dan semua orang di dunia ini di atas kayu salib, agar kami juga dapat diperdamaikan dengan Bapa di surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.